Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hanoverians. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat dan selalu semangat untuk mendengarkan materi dari Miss Uus ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru tematik 4C subtema 1 pembelajaran 1. Sebelumnya kita baca basmalah dulu dan doa mau belajar ya, agar ilmu kita diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak Hanover bisa belajar dengan baik dan bisa menyimak sampai selesai ya. Baik, kita mulai masuk ke berikutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian bisa memberikan contoh ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, dapat menjelaskan tentang kalimat tanya. Kemudian yang keempat, bisa menyebutkan macam-macam kata tanya. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui bagaimana cara pelestarian sumber daya alam di hutan, sungai, dan di laut. Ya, oke. Kita ingat kembali firman Allah dalam surat Al-Luqman, dalam surat Luqman ayat 11 yang artinya, bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang selalu bersyukur agar nikmat kita semakin ditambah oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik nak, materi pertama kita adalah ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Sekarang, apa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Pertama, manusia, tumbuhan, hewan ya. Manusia, tumbuhan, hewan diciptakan Allah untuk saling mengisi satu sama lain ya. Saling mengisi satu sama lain dan untuk menunjukkan kuasanya Allah ya. Manusia, tumbuhan, hewan adalah jenis-jenis makhluk hidup. Jadi manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Kemudian yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalian hafalkan lalu kita simak satu-satu. Pertama, bergerak ya. Ciri makhluk hidup pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan dari pihak lain. Berikut contoh cara bergeraknya. Pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan dengan menggunakan kaki. Yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, kuda bergerak dengan cara berjalan juga dengan menggunakan kaki. Kemudian burung juga bergerak dengan cara terbang dengan menggunakan sayap. Dan ikan bergerak dengan cara berenang dengan menggunakan sirip. Itu cara bergerak makhluk hidup ya. Beberapa contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri berikutnya adalah bernafas ya. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi kalau kita bernafas, tarik nafas, itu kita menghirup oksigen ya. Dan kalau kita mengeluarkan nafas, itu berarti kita mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, tumbuhan juga mengalami pernafasan, tapi berbeda dengan manusia. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida, ya, kebalikannya, dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari,
Tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Makanya kalau tumbuhan itu kalau malam jangan disimpan di dalam ya, karena dia mengeluarkan karbon dioksida. Kebalikan dengan manusia. Kalau manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ya, karbon dioksida. Oke, ciri berikutnya adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman ya. Kalau manusia begitu lahir itu supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, dia harus punya makanan. Dia harus makan dan dia harus minum ya, supaya tumbuh dengan sehat. Kemudian contoh pertumbuhan makhluk hidup. Ya. Kita lihat di sini ada pertumbuhan kupu-kupu dari mulai telur ya, telur berkembangnya di atas daun, kemudian telur menetas menjadi ulat, kemudian ulat berkembang ya, kemudian berkembang menjadi kepompong ya, berkembangnya di dalam kepompong ini, dan kepompong setelah beberapa lama kemudian berkembang menjadi kupu-kupu. Itu contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya kupu-kupu berkembang dari telur, kemudian menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu ya. Begitu juga dengan daur hidup ayam, bermula dari telur ya, telur kemudian di dalamnya itu telur berkembang ya, di dalamnya itu ada ada embrionya, ada calon ayamnya, calon bayi ayamnya. Kemudian setelah berapa lama dia akan menetas menjadi telur yang kecil, menjadi ayam yang kecil ya, menjadi ayam kecil, kemudian tumbuh menjadi anak ayam yang lebih besar dan akhirnya menjadi ayam dewasa ya, bermula dari telur sampai akhirnya menjadi ayam dewasa ya. Kemudian yang keempat, ciri berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan ya, supaya bisa terus berkembang biak banyak, maka dia harus, agar punya keturunan banyak, dia harus berkembang biak. Cara perkembangan biakan makhluk hidup berbeda-beda ya. Yang melahirkan, yang cara berkembang biaknya dengan melahirkan ada manusia, kucing, kuda, sapi, itu melahirkan ya. Kalau bertelur, ayam, bebek, burung, ikan, itu dengan cara bertelur ya. Kemudian ciri yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minum yang bergizi, bersih dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Contoh makanan makhluk hidup, sapi dan kambing makannya rumput untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Tumbuhan juga makan ya, tumbuhan mendapatkan energi dari air, dari oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Berikutnya yang keenam, peka terhadap rangsangan ya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Contohnya manusia, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya akan menutup mata saat menerima rangsangan sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Jadi kalau kita keluar rumah, dari dalam rumah dalam keadaan teduh, kemudian keluar rumah, maka kita akan spontan menyipitkan mata kita ya, atau kita dicubit, maka kita spontan akan berteriak untuk menandakan bahwa kita sakit ya. Oke, tumbuhan misalnya daun putri malu, dia akan segera menutup jika menerima rangsangan berupa sentuhan. Tahu ya, bunga tumbuhan putri malu, kalau kita sentuh daunnya maka dia akan menguncup ya, itu artinya peka terhadap rangsangan. Nah, ini seperti ini ya, seperti ini tumbuhan daun putri malu ya. Nah, dari sekian materi itu sering kita bertanya-tanya ya tentang apa itu makhluk hidup, siapa yang menciptakan makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup berkembang biak, di mana makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, itu semua disebut dengan kata tanya ya. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, itu adalah bagian dari kata tanya ya. Kata tanya yang akan kita pelajari adalah 7 ya, ada 7 aspek. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang mengharapkan jawaban. Jadi kalau kita bertanya, kita berharap mendapatkan jawaban. Ciri khas kalimat tanya adalah menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Apa saja macam-macam kata tanya? Apa, siapa, kapan, berapa, mana, bagaimana, mengapa.
Kita akan bahas satu-satu ya. Kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu benda atau perbuatan. Contoh, apa kitab suci umat Islam? Jawabannya, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Jadi jawabannya diulang lagi pertanyaannya ya. Apa kitab suci umat Islam? Kitab suci umat Islam adalah gitu ya. Jadi diulang lagi pertanyaannya untuk bisa menjawab. Yang kedua, kata tanya siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang mengajar pendidikan agama Islam? Diulang lagi pertanyaannya. Yang guru yang mengajar pendidikan agama Islam adalah Mr. Abdul. Seperti itu ya. Yang ketiga, kata tanya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kita merayakan Idul Fitri? Jawabannya, kita merayakan Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Ya. Yang berikutnya, kata tanya berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa zakat harta yang harus kita keluarkan setiap tahunnya? Jawabannya, zakat harta yang harus kita keluarkan setiap tahunnya adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Jadi pertanyaannya jangan lupa diulang lagi ya. Jangan digunakan untuk berapa zakat yang harus kita keluarkan setiap tahunnya. Jangan menjawab 2,5%. Jangan seperti itu ya. Tapi diulangi lagi kalimat tanyanya ya. Yang kelima, kata tanya mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana? Di mana Muslim sholat Jumat? Jawabannya, Muslim sholat Jumat di masjid. Kemana? Contohnya, kemana kamu akan membawa hewan kurban itu? Jawabannya, aku akan membawa hewan kurban ini ke tempat penyembelihan. Berikutnya, dari mana? Contoh, dari mana tempat asal pohon kurma? Jawabannya, tempat asal pohon kurma dari Teluk Persia. Begitu ya. Oke, kata tanya bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contoh keadaan, bagaimana kondisi lingkungan sekolahmu? Jawabannya, lingkungan sekolahku kondisinya bersih dan asri. Yang berikutnya, untuk menanyakan cara. Contoh, bagaimana cara menyalakan kipas angin? Jawabannya, pertama-tama, masukkan stiker ke stop kontak, lalu tekan tombol kecepatan angin yang diinginkan. Jika sudah selesai menggunakan, jangan lupa untuk mematikan kipas angin. Seperti itu ya, cara penggunaan kata tanya. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contoh, mengapa ayah tidak puasa Ramadan? Jawabnya, ayah tidak puasa Ramadan karena ayah sedang sakit. Kemudian contoh berikutnya, mengapa kita harus makan makanan bergizi? Jawabannya, kita harus makan makanan yang bergizi agar tubuh kita sehat. Nah, untuk pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa, jawabannya menggunakan kata karena ya atau sebab. Ya, karena atau sebab atau menggunakan agar atau supaya. Ya, karena itu merupakan alasan. Oke, pelestarian sumber daya alam. Kita masuk lagi ke materi mengenai sumber daya sekitar kita ya. Allah berfirman, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Dan Rasulullah juga bersabda, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, harus kita ingat tuh. Pelestarian sumber daya alam hasil hutan itu dengan cara melakukan reboisasi, ya, merupakan penanaman hutan yang telah ditebang maupun tandus, ya. Kita setelah pohon ditanam, maka harus kita melakukan upaya untuk menanam kembali, ya, supaya bisa terus berlanjut. Hutannya jadi tidak habis, ya, pohonnya. Kemudian melaksanakan sistem tebang pilih. Artinya apa? Menebang pohon yang layak atau tua untuk ditebang, ya, agar yang muda dapat tumbuh lestari. Jadi kalau kita mau menebang pohon, harus dipilih pohon yang tua. Yang mudanya jangan, karena dia harus tumbuh terus, ya, agar terus berkembang biak. Kemudian tidak melakukan perburuan liar. Tidak boleh menembak binatang. Tidak boleh melakukan perburuan binatang-binatang yang harusnya berkembang biak, ya. Kemudian tidak membunuh hewan yang terancam punah, yang memang tinggal sedikit keberadaannya, ya. Tidak boleh kita bunuh karena nanti akan habis keberadaan hewan tersebut, ya. Kemudian bagaimana melestarikan sumber daya alam hasil sungai dan laut? Pertama, tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Tidak memakai pukat harimau, bom,
atau racun saat menangkap ikan, karena itu bisa mematikan ikan-ikan yang masih kecil ya, sementara kita butuhnya kan ikan yang sudah besar. Yang ketiga, tidak membunuh hewan yang terancam punah, yang cuma tinggal sedikit ya. Kemudian melakukan penanaman kembali terumbu karang dan memberikan sanksi tegas pada pelaku perusakan sungai maupun laut agar dia kapok ya, tidak melakukan kejahatan lagi seperti itu. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus bersyukur kepada Allah. Salah satunya menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, juga olahraga yang teratur, dan selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah. Itu cara kita bersyukur. Yang kedua, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang mengharapkan jawaban. Ciri kalimat tanyanya menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Dan terakhir, kita wajib menjaga kelestarian sumber daya alam baik yang di darat, hutan maupun di laut ya. Baik, anak-anak Hanover, seperti itu penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan bisa memahami. Dibaca juga materi buku yang ada di tematik 4C ya. Let's alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.